Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinis Saputra dari jurusan Manajemen Informatika, Program Studi Manajemen Informatika kelas 1A, Fakultas Politeknik Negeri Sambas. Tujuan saya di sini ialah untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Di sini saya membuat program aplikasi untuk pembuatan struk belanja menggunakan Python, yaitu dengan aplikasi PyCharm. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu struk belanja. Struk belanja merupakan alat bukti pembelian atau penerimaan dalam sebuah transaksi, pada umumnya dalam kegiatan belanja. Struk belanja menjadi bukti bahwa barang-barang yang dibeli telah sah menjadi milik pembeli, dan kemudian struk belanja diberikan kepada pembeli sebagai bukti beserta uang kembalian hasil pembayaran. Program ini adalah aplikasi untuk membuat struk belanja pada suatu toko, dan di dalamnya tertera nama kasir, nama barang, size barang, harga barang, jumlah beli, dan total harga keseluruhan barang yang ingin dibeli. Ketika program sudah dijalankan, maka yang diinputkan atau dimasukkan adalah nama kasir, nama barang, size barang, harga barang, jumlah beli, dan total harga barang yang bersangkutan. Maka outputnya atau tampilannya akan tampil sesuai yang diinputkan atau dimasukkan di atas, dan hasil dari total harga ialah harga barang dikali dengan jumlah barang yang ingin dibeli. Tujuan saya membuat program aplikasi pembuatan struk belanja ini ialah agar pembeli mengetahui harga barang dari masing-masing jenis barang yang dibeli, dan apabila harga barang naik dari harga sebelumnya dan kita sebagai pembeli tidak mengetahui naiknya harga barang tersebut, sudah pasti kita akan merasa bahwa kasir sudah salah dalam menghitung belanjaan kita. Tetapi dengan adanya struk belanja, kita dapat menyaksikan atau melihatnya secara langsung jika naiknya harga barang, dan tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual atau kasir dengan pembeli. Baiklah, sekarang kita beralih atau membuka aplikasi PyCharm. Di sini bukan tutorial cara pembuatan program aplikasi pembuatan struk belanja, karena jika tutorial ialah dari awal pembuatan dari sintak-sintak yang saya buat ini. Di sini saya memasukkan judul atau tema ini tokoh Outfit Denis Surya. Ini terserah mau tokoh apa, terserah. Dan saya juga menggunakan atau membuat ulangan, yaitu while true, dan saya akan menjelaskan penginputan tampilan awal program jika sudah kita jalankan. Seperti inilah nantinya jika program aplikasi yang saya buat ini dijalankan, maka akan tampil nama kasir, yaitu artinya memasukkan nama kasir yaitu nama kasir siapa yang menjadi kasir pada saat itu. Dan yang kedua, jika kita enter, maka akan muncul penginputan yang kedua, yaitu barang, dengan memasukkan barang atau jenis barang yang ingin dibeli oleh seorang pembeli. Kemudian jika kita enter kembali, maka akan muncul size barang, yaitu artinya memasukkan size barang sesuai kebutuhan atau barang yang ingin dibeli oleh seorang pelanggan atau pembeli. Jika kita enter, maka akan selanjutnya memasukkan atau menginputkan harga barang. Harga barang pun juga sesuai dengan barang yang ingin dibeli, karena lain-lain barang, lain juga harganya. Dan kemudian kita enter kembali,
maka akan muncul penginputan selanjutnya, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli. Jika kita ingin membeli barang tersebut 2 buah, maka kita tulis 2. Dan setelah kita menginputkan semuanya, maka akan muncul total harga, yaitu harga barang dikali dengan jumlah beli. Jika penginputan sudah selesai dimasukkan semuanya, maka akan tampil output seperti stok belanja pada umumnya. Tapi saya mengedit stok belanjanya dengan persis saya sendiri. Anggap ini stok belanjanya atau nantinya yang akan di-print dan diberikan kepada pembeli serta uang kembaliannya. Dan di sini saya juga menambahkan ulangan atau pilihan, yaitu jika kita mengklik Y atau BIA, maka otomatis kita menambahkan tambahan belanja atau stok belanja. Dan jika kita memilih T atau tidak, otomatis program diakhiri atau selesai, dan akan muncul pilihan menu. Jika setelah kita mengklik T, akan muncul ini. Karena di sini saya juga menambahkan pilihan menu. Di sini saya membuat atau menambahkan 4 menu. Yang menu pertama yaitu menu untuk melihat stok belanja. Yang kedua yaitu menu untuk mengedit stok belanja. Dan yang ketiga yaitu pilihan menu untuk menghapus atau mendelete stok belanja. Dan yang terakhir ialah exit, yaitu keluar dari program aplikasi. Baiklah, di sini saya juga menambahkan cadangan, yaitu if, elif, dan else. Else ini berfungsi, atau elif yang terakhir yaitu keluarnya dari program. Pertama-tama saya akan menjelaskan sintaks pilihan menu yang pertama, yaitu untuk melihat stok belanja. Di sini saya juga sudah membuatnya terlebih dahulu. Seperti ini kiranya sintaks-sintaksnya yang saya buat. Ini dan yang ini cuma di copy paste di sini. Ini sama dengan yang ini, karena fungsi pilihan menu pertama yaitu untuk melihatnya saja, melihat belanjanya. Maka tampilan ini sama dengan tampilan ini. Dan yang kedua yaitu pilihan menu edit stok belanja, yaitu dengan sintaks-sintaks seperti ini. Saya juga sudah membuatnya. Dan fungsi dari menu edit ini ialah jika seorang pelanggan mengcancel pembeliannya atau mengganti pembelian barangnya, maka bisa diedit di sini. Bisa diedit di sini. Di sini akan tampil lagi penginputan, yaitu penginputan barang baru, nama kasir baru jika kasirnya sudah ganti, dan stok belanjanya juga otomatis berubah sesuai dengan penginputan atau data yang kita masukkan baru. Dan yang ketiga yaitu pilihan menu delete atau menghapus data atau menghapus stok belanja. Di sini jika kita memilih pilihan menu yang ketiga ini, otomatis stok belanja atau data sudah terhapus dan tidak ada lagi. Dan pilihan menu yang terakhir setelah delete
yaitu menu exit atau menu untuk keluar dari program, mengakhiri program aplikasi. Untuk pilihan menu exit, dia tidak menggunakan sintaks yang panjang seperti delete, edit, dan lihat stok belanja, tetapi ia cuma menambahkan exit di percabangan, di elip yang paling terakhir sebelum else. Cuma menambahkan exit saja. Jika kita memilih 4 atau mengetikkan 4, maka program aplikasi otomatis selesai atau sudah tidak bisa dijalankan lagi, dan akan muncul kalimat seperti ini: maaf, Anda sudah keluar dari program. Karena fungsi dari pilihan menu yang keempat ini memang untuk mengakhiri kerja program atau keluar dari program aplikasi. Coba kita jalankan aplikasinya. Nah, ini tampilan awal program aplikasi yang saya buat. Di sini tertera nama kasir, yaitu nama kasir yang bersangkutan. Misalnya Yudi di sini ialah kasir yang menjadi kasir pada saat itu. Dan kita enter, maka akan muncul penginputan kedua, yaitu memasukkan nama barang yang ingin dibeli. Misalnya seorang pembeli atau pelanggan ingin membeli celana corduroy. Kita enter, size pelanggan sesuai dengan size yang ingin dibeli. Misalnya size celananya 34. Masukkan harga di sini, yaitu sesuai dengan pemberian dari toko, harga masing-masing barang di toko tersebut. Karena masing-masing barang pasti juga akan berbeda harganya. Misalnya di toko ini saya menghargakan celana corduroy dengan harga 200.000. Masukkan jumlah beli, yaitu jumlah yang ingin dibeli oleh seorang pelanggan atau pembeli. Misalnya ia ingin membeli celana corduroy 3 helai, maka akan tampil output atau stok belanja seperti ini. Ini versi editan stok belanja saya. Dan di sini ada diberikannya pilihan, yaitu apakah pelanggan ingin menambah belanjanya atau tidak. Jika ia ingin menambahkan belanjanya, cukup mengetik Y. Dan jika ia tidak lagi belanja, maka ia dengan memilih T atau tidak. Sekarang kita mencobanya dengan mengklik T atau memilih T. Kita enter, maka akan tampil pilihan menu sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan pilihan menu. Di sini ada pilihan menu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pilihan menu pertama, coba kita memilih menu yang pertama. Kita klik 1, kita enter, maka akan tampil output atau stok belanja sama dengan tampilan awal. Karena fungsi dari pilihan menu pertama yaitu untuk melihat stok belanja, untuk melihat ini, maka akan tampil ini sama dengan ini. Dan kemudian kita enter kembali. Tunggu sebentar.
dan pilihan menu akan muncul kembali. Maaf, ini salah karena kita terlalu banyak menekan enter, maka akan muncul seperti ini. Kamu memilih menu yang salah. Ini diabaikan saja, di skip saja, dan kita beralih pilihan menu yang akan muncul kembali seperti ini. Coba kita mengklik atau memilih pilihan menu yang kedua, yaitu edit stok belanja. Maka akan tampil penginputan baru, karena fungsi dari edit stok belanja yaitu untuk mengedit stok belanja. Karena jika pembeli mengcancel atau membatalkan belanjanya atau mengganti belanjanya dengan barang baru, maka penginputannya bisa dilakukan di pilihan menu kedua. Di sini juga disuruh untuk memasukkan nama kasir, karena mana tahu kasir yang bersangkutan berganti kasir. Tadi kan nama kasirnya Yudi, dan jika kasirnya berganti dengan nama Dennis, maka menuliskan nama kasir sesuai siapa yang menjadi kasir pada saat itu. Misalnya Irfan, kita enter, dan nama barang yang ingin diganti. Misalnya tadi seorang pelanggan atau pembeli membeli celana corduroy, tetapi ia mengcancel atau menggantinya dengan barang baru. Misalnya ia ingin mengganti celana corduroy yang tadi dipilihnya dengan celana levis. Masukkan size barangnya, misalnya 34 sama dengan yang tadi. Masukkan harga barang. Nah, di sini ada perbedaan karena masing-masing barang, bahan dan lain-lain itu beda harganya. Misalnya di toko saya ini, saya menjual celana levis dengan harga Rp235.000. Kita enter, maka akan tampil lagi penginputan masukkan jumlah beli. Ia ingin membeli celana levis 4 helai. Kita enter, maka otomatis sub belanja sudah teredit sesuai dengan penginputan data baru. Otomatis di sini juga berubah. Dan itulah fungsi dari pilihan menu edit. Kita enter kembali. Maaf, terjadi kesalahan. Kita tunggu sejenak. Kita enter kembali. Ini diabaikan saja. Kemudian kita beralih ke sini, karena ini sama halnya dengan yang ini. Terlalu banyak menekan enter, maka akan muncul seperti ini. Ini diabaikan saja, di skip saja, dan kita beralih ke sini. Tadi sudah kita memilih pilihan menu pertama dan kedua. Setelah itu kita memilih pilihan menu ketiga. Kita klik 3, kita enter. Otomatis data atau stok belanja akan hilang atau terhapus sesuai dengan namanya, yaitu hapus data atau delete data. Jadi semua tidak ada lagi, otomatis terhapus. Itulah fungsi dari delete atau menghapus stok belanja data. Kemudian setelah menginput
menambahkan atau memilih pilihan menu yang ketiga, yaitu mendelete atau menghapus semua data atau stok belanja. Kemudian kita enter kembali, dan yang terakhir kita memilih atau mengklik pilihan menu yang keempat, yaitu menu exit. Coba kita enter, maka akan tampil atau akan tampil kalimat maaf Anda sudah keluar dari program. Ini artinya kita sudah keluar dari program aplikasi, dan otomatis program aplikasi yang kita jalankan sudah selesai. Itulah fungsi dari menu exit. Sekian video penjelasan program aplikasi yang saya buat, yaitu program aplikasi pembuatan stok belanja. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.